نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع بالحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده. وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل العصر وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق نور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, ayuhas shaimin was shaimat, kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada hari yang ke-9. Masuk ke hari yang ke-9. 10 berarti malam 10. Jadi setumat lagi kita ini belebaran ya. Sudah sepertiga ya, sepertiga daripada bulan Ramadan kita masuki. Ya, tinggal 2/3. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Rahmat Allah sudah kita terima. Faslun fi zakati, di dalam menjelaskan tentang zakat. Wa tajibu az-zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami wat tamri waz zabibi waz zuru'i al mu'tatati halatal ikhtiyar wa dhahabi wal fiddati wal ma'dan war rikasi minhuma wa amwalit tijarati wal fitrati. Wajib mengeluarkan zakat fil ibili, di dalam onta. Onta di Indonesia nggak ada ya, yang ada di luar negeri aja, di Jazirah Arab, di India dan sebagiannya Afrika. Kalau di Indonesia nggak ada zakat. Kami berkali sampai nanti jadi orang luar negeri terus banyak ontanya, siapa tahu. Amin ya. Wal baqari, dan sapi wajib ya. Wal baqari, sapi, termasuk sapi itu apa? Ini kerbau termasuk sapi ya, kerbau. Jamus. Kemudian wal ghanami, dan kambing, banyak ini kita, sapi, kambing banyak. Wat tamri, dan tamer, kurma. Wazabibi, dan anggur. Pian punya kebun kurma. Di Indonesia mulai ada kebun kurma, cuma kurang manis karena kurang panas.
Tambah panas tambah manis ya. Tambah hot tambah manis ya, manis. Kalau nggak hot nggak bisa manis. Kurma itu kalau panas manis ya. Tapi kalau nggak hot nggak manis, adem ayem. Kemudian wazuru dan tanaman-tanaman seperti padi ya. Tanaman-tanaman yang bisa untuk dipakai kekuatan seperti beras ya, gandum. Pokoknya makanan yang bisa menguatkan, jagung termasuk ya, termasuk jagung. Kalau gumbili kemana gumbili? Enggak termasuk ya. Gumbili cuma campuran. Ada orang itu yang gandum, kemudian jagung, ada itu makanan ya. Makanan yang untuk makanan sehari-hari, untuk kekuatan. Itu nanti ada zakatnya. Seperti kalau kita di sini apa padi atau beras. Kemudian wadzahabi emas, wal fiddati perak, wal ma'dani dan harta ma'dan, harta karun ya. Harta ma'dan ini, ma'dan adalah harta karun. Harta karun ini yaitu Allah menaruh di dalam tanah, namanya ma'dan, ma'dan ya. Ma'dan itu harta karun. Cuma itu sebutan aja, sebetulnya harta yang ini yang karun nanti rikas. Rikas, warikas dan harta rikas. Rikas ini harta pendamannya orang-orang jahiliyah. Ya termasuk di situ hartanya karun. Nah, dinamakan harta karun. Karun orang kaya pada zaman Nabi Musa ya, zaman Nabi Musa, zaman Firaun. Dia itu donaturnya Firaun. Jadi asalnya donaturnya Musa ya. Nah, akhirnya karena dirayu-rayu akhirnya jadi donatur, akhirnya ingkar dia kepada Nabi Musa, memusuhi. Nah, dan sombong ya. Biasanya orang yang sugih itu biasanya, tapi ada juga yang enggak sombong. Tapi kebanyakan dia itu sombong. Karun ini akhirnya karena musim murah, karena kesombongannya didoakan sama Musa supaya ditenggelamkan. Akhirnya ditenggelamkan ya. Karun dengan seluruh hartanya dihisap bumi. Sudah ada dulu ya, ada dulu. Sekarang kan ada ya rumah-rumah yang dihisap bumi, ada sudah di Indonesia ini. Waktu di Sulawesi kemarin itu dihisap bumi. Nah di sini harta-harta ini itu harus wajib dikeluarkan ya, zakatnya. Wa ambali tijarah dan harta dagangan. Model harta apa aja? Jual pentol kah? Kalau dagangan ada ya, ada itunya ya, ada zakatnya ya. Setahun nanti, cuma itu syaratnya setahun. Kita ambil singkat. Orang-orang yang sudah wajib zakat ini wajib belajar secara detail tentang zakat ini. Wal fitrati dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu semuanya kita ya. Orang zakat fitrah itu adalah orang yang dan hidupnya mendapati bulan Ramadan dan Lebaran. Itu wajib zakat fitrah. Seumpama lahirnya enggak Ramadan ya. Lahirnya malam Lebaran, berarti enggak dizakati. Kalau lahirnya akhir bulan Ramadan lahir, nah Lebaran itu zakat itu di fitrah, dibayar fitrah ya. Atau orang sebelum Lebaran meninggal, enggak wajib dizakati. Ya, pokoknya mendapati bagian dari Ramadan dan Syawal ini sudah wajib orang itu mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini per kepala. Pokoknya itu ada kepalanya berarti. Kalau ada orang enggak berkepala ya enggak wajib. Nah, atau kepala aja ya. Kuyang itu kan kepala aja, kuyang. Wa awalun nisabil ibil, kita membahas kepada onta dulu. Walaupun enggak perlu kita asal, yang penting kita tahu aja. Wa awalun nisabil ibili khamsun. Adapun permulaan dari nisabnya onta 5. Kalau sudah punya onta 5, nah itu wajib. Wa minal baqari salasuna, dan dari sapi 30. Jadi kalau punya 30 wajib, lebih nanti ada perhitungannya masing-masing ya. Jadi pokoknya punya onta, sampean punya onta 5 wajib zakat sudah. Nah,
punya sapi 30 wajib atau kerbau 30 wajib. Ya, kalau di Sepala itu ratusan ya, ratusan itu. Wa minal ghanami, dan daripada kambing 40 arbauna 40, punya kambing 40 wajib zakat. Kalau kurang satu, kadang-kadang ada orang pintar ya, tapi nggak boleh itu. Sudah 40 kambingnya, hampir setahun dijual satu. Menyelamat aku jual, tapi selamat nggak ngeluarkan zakat ya, kurang soalnya. Tapi kalau niatnya dia itu sengaja supaya nggak keluar zakat, nah, maka ini dilaknat oleh Allah. Kada diberi berkah hartanya. Zakat ini adalah untuk membersihkan ya. Zakat itu untuk membersihkan harta supaya harta yang kita miliki ini bersih. Kalau harta itu nggak bersih, kotor, itu membawa penyakit. Ya, penyakit. Sedikit nggak dikeluarkan zakatnya, maka jadi penyakit itu nanti. Bisa orang itu terkena penyakit ini dan itu. Harta duit juga begitu. Duit ini dikeluarkan zakatnya kalau memang sudah memenuhi daripada zakat. Hitungannya nanti harta tijarah itu menurut hitungan daripada emas. Kita ngitung emas saja biar yang banyak dah. Yang emas saja, emas. Jadi kalau emasnya itu nanti ada hitungannya. 82 gram lah. Kemudian fala zakata qabla dzalik, tidak ada zakat sebelum itu semuanya ya. Tidak ada zakatnya. Kalau memang onta kurang dari 5 atau sapi kurang dari 30 atau kambing kurang dari 40, maka tidak ada zakat bagi itu semua. Wala budda, dan harus di dalam zakat-zakatnya onta dan seterusnya tadi itu minal hauli, dari setahun. Haul itu artinya setahun ya. Kalau haulan tahunan. Kalau orang itu menyambat haulan itu tahunan, jadi setahunan ya, setahun. Ba'da dzalika, setelah itu ya. Setelah nisab itu baru dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah setahun punya kambing jumlahnya 40 setahun, maka dikeluarkan zakatnya. Wala budda minas saumi fi kulli mubahin, dan di dalam zakat yang dikeluarkan tadi itu harus daripada onta dan kambing itu, yaitu digembala. Nah, digembala di tempat-tempat yang diperbolehkan orang itu menggembala. Artinya bukan milik orang, umum ya, milik umum. Kalau milik orang nggak boleh digembala, makan rumputnya orang, nggak bisa. Harus murni ya, harus murni di tempat-tempat yang diperbolehkan, seperti tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya atau ada pemiliknya tapi diperbolehkan. Wa an la takuna amilatan, dan hendaklah binatang ternak tadi bukan binatang ternak yang dibuat kerja, digasan kerja. Ada sapi kan buat gerobak banyak, dulu dia ada 10, tapi cuma buat ngangkat gerobak, buat narik gerobak, atau kalau dulu membajak sawah, bukan itu. Kalau itu enggak, tidak memenuhi syarat. Itu soal kerja ya, kerja. Jadi fayajibu, maka wajib fi kulli khamsin minal ibili, wajib mengeluarkan tiap 5 daripada onta, satu kambing. Satu kambing ya. Kambing yang umur setahun. Di kambing yang umur setahun ya. Mengeluarkannya 5 onta, zakatnya 1 kambing. Kemudian wafi arba'ina minal ghanam, dan 40 daripada mana nih? Anunya mestinya itu dulu. Oh ya. Wafi arba'ina minal ghanam, 40 daripada kambing,
Satun yaitu kambing, tapi kambing yang kriteria begini kambingnya ya. Kambing minal ghanam, kambing jid udhnin, kambing yang umur setahun ya. Umur setahun, atau kambing yang memasuki umur 2 tahun. Kambing itu dhnin, ini kambing apa? Yang enggak ada kambing makzin ya, makzin. Atau yang umur 2 tahun. Wa fi kulli salasina minal baqari tabi'un. Tiap 30 daripada sapi, ini urutannya seperti bertebaran, itu apa menurut kitabnya begitu ya, kita baca gitu aja. 30 daripada sapi tabi'un, anak sapi. Tabi itu artinya ngikuti mamaknya Mas Ian. Sapi, anak sapi yang tabi, yang ngikuti. Nah, tabi ini umur ya, yaitu umur setahun, sudah setahun ya, setahun lebih. Jadi ada nanti tambahannya. Tapi kalau sampean sudah sugih seperti itu harus belajar ya. Ini cuma sekedar kita tahu aja. Ya mudah-mudahan jadi orang sugih ya. Kan ada doanya di dalam doa tarawih itu, wa fiz zakati ya. Wa fiz zakati fa'ilin ya, dan menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu orang sugih. Jadi secara rahasia kita minta sama Allah jadi seorang sugih gitu ya. Duitnya banyak, itu bisa mengeluarkan zakat, sugih. Jadi dikatakan di Hadramaut itu orangnya biasa-biasa, pakaiannya biasa ya. Orangnya tidak ada ya menonjol, kaya, miskin, sama sana tuh. Ya, pakaian biasa-biasa semua. Tapi ketika orang itu mengeluarkan zakat, itu baru tahu orang, oh ini orang kaya, banyak duitnya. Mengeluarkan zakat banyak, oh ini orang kaya ini berarti. Jadi kalau hari-hari biasa aja sana. Penampilan itu nggak jadi masalah sana. Penampilan biasa sama, orang sugih, tidak sugih. Di sini kan lain ya. Orang sugih, penampilannya hebat. Ada orang ya, apalagi baru sugih, tambah hebat penampilannya. Yang tidak sugih aja penampilan seperti orang sugih. Duit tidak ada, yang penting baju bagus. Perhiasan bagus, kadang bisa emas, imitasi. Nah, itu di sini itu. Yang penting penampilan. Kalau orang sini gitu, sampai pengajian aja penampilan yang penting. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dijauhkan ya. Nah, di situ itu begitu, di sana begitu ya. Kemudian summa in zadat masyiyatuhu ala dzalik fa fi dzalika azaid. Nah, kalau memang bertambah daripada itu semuanya, maka ada tambahan-tambahan. Kita nggak memperinci di sini ya. Itu diperinci panjang nanti kalau sekian berapa itu, dan sampai kalau udah sugih aja begitu nanti. Nah, mau tanya sama Habib boleh, atau sama guru-guru boleh, sama aja ya. Ilmunya dalam agama ini sama. Asalkan bukan ilmu yang menyimpang. Ya. Ada ilmu menyimpang tuh, viral kemarin itu. Boleh merokok, boleh bersetubuh sama bini kalau bulan puasa, itu menyimpang. Siapa yang nanggung? Saya nanggung. Wah, orang apa ini? Itu namanya menyimpang. Jangan diikuti kalau ada yang menyimpang, walaupun nyaman jangan diikuti. Kemudian wajibu alaihi, ini wajibu dan wajib alaihi atas orang ayyata'allama, hendaklah dia belajar ma aujabahu, barang aujabahu yang wajibkan atasnya Allah Ta'ala alaihi, atas orang itu, fiha, di dalam zakat. Jadi wajib kita itu ya. Jadi kalau sudah kewajiban kita itu mengeluarkan zakat, duitnya banyak atau emasnya banyak, termasuk tadi itu ya, wajib kita belajar. Kalau sekarang pokoknya ngerti aja dulu. Ngerti, begini. Nanti tinggal kalau saya menjadi orang sugih, jadi pedagang apa dan sebagainya, itu kita harus belajar tentang ini, bagaimana caranya mengeluarkan zakat itu. Kemudian wa amatam ruwazabi wa zuru'u fa awwalun sabiha khamsatu ausuk wa hiya thalathus bi'adzan bi saati ali salatu wassalam. Kemudian adapun tamer ya, tamer.
kurma, anggur, padi ya dan sebagainya. Awal nisabnya adalah 5 ausuk. 5 ausuk itu. 5 ausuk. Jadi situ itu kurang lebih ya. Kurang lebih kalau beras itu tidak sampai satu ton, tidak sampai 1 ton. Kalau padinya lebih dari 1 ton. Makanya yang diperlu sampean itu harus belajar ya. Kalau punya pedagang kurma, seumpama pedagang kurma ya. Ini di bulan Maulud pedagang kurma, tapi belum setahun ya. Boleh aja mengeluarkan, cuma harus setahun ya. Kita harus setahun ya. Jadi ada timbangan-timbangannya yang harus kita pelajari. Beli aja nanti di buku, ada kitab ya, buku yang khusus untuk zakat. Di situ jelas perincinya dengan jelas ya, buku-buku itu ada. Nah, kalau di sini waktunya habis nanti. Jadi cuma ada. Jadi biar pelajaran itu lebih cepat. Sampean kalau ada yang penting, oh aku ini ada kerjaan berdagang, bagaimana? Cari dulu. Paling gampang dagang itu kalau sudah setahun ya 2,5% dah paling gampangnya itu. Kalau ini enggak ini ya. Dan wayadumu zar'ul am ba'dahu ila ba'din. Dan harus dikumpulkan seumpama padi berhuma itu setengah tahun. Setahun 2 kali ya, nunggu dikumpul setahun nanti. Dikumpul di jumlah berapa jumlahnya, kalau sudah sampai di nisab dikeluarkannya. Kalau orang bahari itu yang tidak dikumpul itu mereka itu mengambil per 10. Bahari itu per 10 ya. Zaman-zaman dulu itu jadi kalau padi itu 10 keluarkan 1. Ini lebih warak ya. 10 keluarkan 1, 10 keluarkan 1 gitu. Kalau di sini apa? Di sini ada orang petakon menoreh. Menoreh ya kumpulkan setahun ya. Tapi bukan termasuk ya. Menoreh itu setahun. Kan duit itu. Jadikan duit. Nah, berapa duitnya? Nah, ini pembahasan lain lagi ini. Yang ini aja dulu, kita jangan pembahasan panjang-panjang dulu. Noreh itu bagaimana itu walaupun ikhtilaf ya. Noreh itu kan kerjaan. Berapa dikumpulkan tiap hari, kerjaan tiap hari. Berapa? 1 hari dapat berapa? Kalau 1 hari seumpama 100 kilo ya, dihitung, dicatat ya, dicatat. Yang banyak kan bisa 100 kilo sehari itu. Kulumnya itu. Kulum kali berapa? Kali 10.000. 100 kali 10 sejuta satu hari. Kalau dapat. Nah, kalau nggak dapat ya nggak tahu. Kira-kira aja. La yakmulu jinsen bijinsin. Nah, jadi harus satu jenis. Kalau memang seumpama padi ya padi ya. Kalau kurma kurma. Kalau anggur anggur. Jangan boleh campur-campur ya. Harus ada pemisahan. Di dalam zakat itu harus ada pemisahan, dipisah. Nah bisa seumpama satu tahun ini segini ya nggak boleh. Kalau nggak sama nggak boleh dicampur. Kalau sama boleh dicampur baru nanti dikeluarkan zakatnya. Setahun ya, zakatnya setahun. Watajibu zakatu, wajib zakat ini padi dan sebagainya, buah-buahan. Biduwil solahi, sebab jelasnya benih yang sudah keras. Kalau benihnya belum keras, masih baru tumbuh, ini aku kira-kira sekian, nggak boleh. Tunggu dulu. Takut sebelumnya itu rusak bagaimana? Ya, jadi seperti orang jual mangga itu ya. Jual mangga ini harus nunggu mangganya sudah mulai sudah mulai itu agak matang ya, agak matang. Mangkal itu. Kalau masih pentil jangan dijual. Ini karena perlu duit. Pentil aku jual ini mah nggak boleh ya. Jadi harus menunggu dulu setelah jelas kelihatan bahwa itu nanti ada buah. Apa aja ya? Wastidadil habbi, dan kerasnya kalau biji-bijian kacang dan sebagainya harus sudah keras dulu. Kalau baru numbuh itu belum tentu, nanti makan ulat itu rusak, yang rugi. Pokoknya orang dalam perdagangan ini jangan ada rugi di antara pembeli dan penjual. Jadi harus sama-sama menguntungkan, jangan ada yang rugi, itu maksudnya itu. Nah, orang obral itu bagaimana? Orang obral itu kan sudah untung. Kalau nggak untung nggak mungkin diobral sama dia itu. Jadi sudah untung ya.
atau balik modal itu obral itu. Nah, jadi itu nanti golongannya anu. Wa yajibu fiha, dan wajib di dalam tanaman ini apa? Al usru 1/10, 10%. Illam tusqa bimunatin, kalau tidak disiram dengan ongkos. Yani cukup air hujan aja. Humanya ini pakai air hujan, nggak pakai diongkos, disiram dan dirawati, nggak ada, dibersihi nggak ada, dilos aja. Apa itu? Terjun bebas ya, kata orang sini. Terjun bebas, nggak pakai ini, nggak pakai dilepas saja. Nah itu. Nah, kalau banyak ya, maka kalau pakai ongkos itu, kalau tidak pakai. Kalau pakai ongkos, ya dikeluarkan berapa? 5% ya. Jadi di situ harus ada nisabnya. Nisabnya itu batas-batasnya zakat. Nah, itu perlu sampean itu harus usaha mencari. Khususnya orang yang ada ini. Kalau semua enggak semua orang sugih itu. Enggak semua orang punya huma, enggak semua orang punya kurma, punya kebun ya. Kebun anggur, enggak semuanya ya, enggak semuanya. Nah, jadi yang memerlukan cepat-cepat, nah itu dia harus cari zakat. Cari bagaimana pengeluaran zakat. Jadi kalau memang sebelum dari zakat itu dikeluarkan, nah itu harus bukan wajib namanya. Pahalanya ya jauh daripada wajib. Wajib itu pahalanya besar ya. Pahalanya wajib ini, zakat ini wajib besar pahalanya ya. Karena sama dengan sembahyang ya. Nah, karena di situ digantungkan setiap sembahyang pasti ada zakat di situ ya. Jadi setiap sembahyang ibadah itu ada wa iqamus shalah wa ita'iz zakah. Nah, iqamus shalah wa yu'tuz zakah juga ada juga, pasti itu ya. Jadi ini sama pahalanya. Zakat itu artinya zakat yang wajib. Adapun sedekah yang tatawwu, yang sunnah itu tidak seperti tidak ada harus nisab kalau tatawwu itu kapan aja boleh, tapi kalau zakat harus nisabnya itu sampai dulu. Kemudian wa amad dzahabu, adapun emas, wa nisabu isruna mithqalan ya. Isruna mithqalan. Adapun nisabnya zahab ya kurang lebih 82 ya, 80 mithqal. Wal fiddatu mi'ata dirhamin wa yajibu fihima rubul usur, wajib dikeluarkan daripada emas dan perak itu adalah 1/4 10, 2,5%. Wa mazada fa hisabihi, adapun lebih daripada itu ya hisabnya ya. Hisabnya lebih daripada itu maka emas. Wala budda fihima minal haul, setahun ya, harus tahun. Jadi setahun, jadi harus tahun. Seumpama dia menyimpan emas atau menyimpan perak setahun. Lain emas perak yang dipakai enggak. Ya, asalnya wajar-wajar aja. Biasa orang pakai itu berapa? Wajarnya berapa? Utas berapa ya? Kemudian gelang berapa, kalung berapa itu enggak dikeluarkan zakatnya karena dipakai. Yang dikeluarkan zakatnya itu yang disimpan. Simpan berapa bika, berapa kilo. Nah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Nyimpannya 2 tahunnya 2 tahun zakat juga. Bukan ini dulu sudah zakati sekarang lagi tak keluar juga karena disimpannya. Nah, kecuali emas dan perak itu yang didapati dari harta karun, dari ma'dan atau rikas. Maka fayukhrijuha, maka mengeluarkan orang itu halan seketika, enggak pakai nunggu lagi. Begitu dapat sampai keduk di rumahnya dapat emas 1 kotak. Nah, ini langsung dikeluarkan ya. Nah, kalau ini rikas ini berapa? 1/5, 20%. Nah, 20% keluarkan. Kalau sarang burung lain lagi itu urusannya ya. Nah, urusannya zaman sekarang itu. Ada yang mengatakan kalau sarang burung 30%. Dibagi 3 ya, ada yang mengatakan. Ada yang mengatakan 25, terserah dah. Tapi itu pembahasan lain lagi ya. Ya, pecahan dari zakat-zakat. Nah,
Kemudian adapun zakat tijarah. Zakat tijarah yaitu nisabnya menurut nisabnya emas. Ngikuti nisabnya emas. Emasnya saya seumpama 85 ya, seumpama ya. 85 gram itu berapa duitnya? Nah, dagangan juga begitu, dihitung. Seumpama 40 juta. 40 juta ada ya. Kalau 540 juta. Sekarang berapa emas? 900. Hah? Berapa? 200. 96. Anggap sejuta dah, anggap sejuta. Jadi 80 juta. Kalau mau ngambil yang kecilan lagi ya pakai perak. Perak lebih murah lagi. Nah, kemudian kalau tijarah juga begitu. Ada duit 80 juta, akhir tahun ada duit 80 juta. Itu yang dihitung ya. Duitnya sama sisa dagangan dihitung. Oh, 80 juta, wajib zakat sudah. Keluarkan 2,5%. Atau dagangan tercatat di dalam administrasinya ada duit 80 juta. Keluarkan 2,5%. Nah, lebih ya dihitung, tinggal mengalihkan 2,5% aja. Itu kalau zakatnya dihitung. Jadi semuanya dihitung itu akhir tahun ya, akhir tahun. Jadi wajib kita mengeluarkan 2,5% daripada harganya tadi. Ada yang duitnya itu 2 orang atau ketiga orang, sama aja ya. Nisabnya sama, di jumlah berapa ya keluarkan zakatnya. Ada orang jadi 1 duitnya sekian banyak, nah dihitung berapa ya keluarkan, berapa masing-masing berapa persen dia punya, jadi potong gitu aja. Jadi menurut hitungannya kalau memang itu 2 orang atau 3 orang atau banyak ya, atau berupa apa? Berupa saham ya, seperti saham itu kan sekian persen tinggal mengalihkan 2,5% bagi sama orang itu berapa bagiannya masing-masing ya. Nah ini kan kita hitungnya kecil. Kalau hitungnya miliaran kan banyak duit itu. Ada yang miliaran duit itu, ada yang triliunan orang yang kaya-kaya itu. Nah seperti zakatnya yang di sini itu kan wajib pajak sepertinya ya, seperti kan bukan orang Islam itu. Nah seperti di tambang-tambang itu miliaran, triliunan itu. Itu kalau dikeluarkan untuk masyarakat umum berapa sudah itu, ya. Nah, makanya dikelola sama pemerintah itu mengelola di sana ya, kecuali orang-orang non Muslim ya. Nah, kalau miliknya orang Muslim dikeluarkan 2,5%, kalau sekian triliun berapa itu banyak. Makanya mereka itu tidak rugi, kalau pajak malah 10% lebih besar ya. Zakat itu kecil 2,5%, tapi kalau pajak 10%, PPN 10%. Sampai tidak pernah dapat, padahal besar itu PPN-nya. Kemana PPN-nya nggak tahu. Nah, jadi gitulah ya. Jadi zakat fitrah itu seperti tadi ya, yajibu abi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal ala kulli muslimin alaihi wa alaman alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Wajib zakat fitrah sebab mendapati sebagian dari Ramadan dan sebagian daripada Syawal, hidup maksudnya itu, lahir ataupun mati. Nah, tiap-tiap orang muslim dan orang-orang yang wajib dinafkahi daripada anaknya, bininya, kemudian pembantunya dan seterusnya ya, kalau memang muslim. Kemudian kita itu mengeluarkan seperti biasa sudah maklum, mengeluarkan 2,5 kilo atau 3,5 liter ya, dari makanan yang biasa dimakan oleh orang daerah itu. Kalau istilah kita beras ya beras, kalau sagu ya sagu, kalau jagung ya jagung, menurut apa yang jadi makanan masyarakat itu ya. Nah, tapi dengan syarat kalau makanan tadi itu lebih daripada keperluannya, lebih daripada utangnya. Punya hutang ini wajib bayar sian. Kalau wajib zakat, wajib kan sulit utang itu ya.
wajib dari pakaiannya, wajib setelah selesai rumahnya, setelah tempatnya ya. Nah, kemudian lebih daripada dia nafkah kepada keluarganya pada hari raya. Nah, hari raya satu hari ya. Satu hari 24 jam artinya 20 cukup. Nah, itu wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau tidak ya tidak wajib. Ya. Kemudian di dalam zakat ini wajib seseorang itu berniat. Ya, mengeluarkan zakat ini ada niatnya ya. Niat setelah zakat itu menurut Habib Abdullah, zakat itu setelah dipisahkan kemudian niati, aku berniat mengeluarkan zakatku. Jadi semua zakat fitrah ya zakat fitrah, kalau zakat uang ya zakat uang. Zakat fitrah aku sengaja mengeluarkan zakat fitrahku, atau anaknya zakat fitrah anakku, zakat fitrah biniku. Nah, kalau anaknya banyak, nah, tapi golongan aslafuna itu diajari, dia anak walaupun kecil-kecil suruh pegang, ngikuti padahal dia yang meniati orang tuanya, tapi anaknya disuruh itu kan nggak paham ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati ya, an nafsi gitu boleh ya, an nafsi al wajibati alayya fardhun ta'ala. Cuma enggak ngerti, cuma dia sengaja gitu ya meniatkan. Anak halus kan enggak ngerti, anak yang kecil-kecil, cuma disuruh pegang aja itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ngajari supaya terbiasa keluarga kita itu begitu. Nah, ini yang harus diniati di dalam mengeluarkan zakat. Adapun wajib mengeluarkan nanti ada insyaallah ada 8 golongan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walait wa la yazillu man adait. Barakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.